setiap anak cucu Adam itu bersalah gitu. Kullu bani Adam khotoun wa khairu khoto' tawwabun. Jadi setiap kesalahan itu ya harus bertobat sebaik-baiknya kesalahan. Jadi manusia itu ladangnya salah. Jadi kalau memang ucapan saya atau penerawangan saya atau gambaran saya, prediksi saya itu salah ya mohon diri. Tapi kebanyakan itu ya Allahu alam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam rahayu. Apa kabar teman-teman KLN Misteri? Saya berharap Anda semua sehat-sehat aja ya. Di video kali ini kembali kita kedatangan Ki Akbar Samudra. Ya. Apa kabar Ki? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi teman-teman KLN Misteri ya, saksikan juga di video kita sebelumnya. Ki Akbar Samudra ini sering main ke studio Iya. KLN Misteri ya. Beliau adalah salah satu pakar supernatural. Beliau juga ada di channel YouTube di Gelap Nyawang Channel ya teman-teman. Betul, betul. Silakan cek-cek mampir ke channel beliau. Nah di kesempatan kali ini saya dan Ki Akbar Samudra akan mencoba membahas tentang Nurbuat atau ramalan, khususnya ramalan untuk tahun 2021 yang sebentar lagi nih akan kita hadapi sama-sama ya Ki ya. Tinggal Sebulan lagi. menjelang ya beberapa minggu lagi lah. Betul. Kita akan pindah tahun. Betul, betul. Ya, jadi di video sebelumnya juga saya membahas satu ramalan nih, Ki. Iya. Ya, itu dari Nostradamus. Teman-teman yang lain silahkan cek video kita sebelumnya juga. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba membahas ramalan untuk 2021 melalui sudut pandang dari Ki Akbar Samudra. Baik. Atau melalui petunjuk apa nih yang beliau dapatkan. Yuk teman-teman kita simak bareng-bareng ya. Kira-kira apa nih penuturan dari Ki Akbar. Ki, menurut Ki Akbar sendiri nih Ki, apakah sudah ada petunjuk atau tanda-tanda apa nih Ki untuk di tahun 2021 ini Ki? Kalau yang saya lihat melalui batiniah saya ya, pribadi ini bukan dari siapapun. Menurut pandangan saya pribadi di tahun 2021 itu kita mengenai apa dulu nih? Baik. Politika, alam atau Yang seperti paling- apa? Yang paling penting sih Ki, ini kan dengan belakangan ini banyak terjadi bencana alam ya Ki. Iya, iya. Nah, kita sih berharap Mm-mm. semoga saja tidak banyak korban jiwa lagi Iya. gitu ya. Nah, kira-kira nih saudara-saudara semua nih teman-teman GLN khususnya jangan sampailah ada yang menjadi korban, Amin, saudaranya, amin. keluarganya, Amin. mungkin yang tinggal di dekat pantai atau pegunungan Iya. gitu Ki. Di pegunungan kan lagi sering banget Iya. ini ya, kemarin Merapi meletus, Semeru meletus Iya. gitu ya Ki ya. Menurut saya atau pandangan saya gitu, tahun 2021 ini khususnya di pertengahan ya, di pertengahan bulan Desember, di tanggal-tanggal 27, 26, 27 ini akan ada bencana longsor dan banjir bandang yang dahsyat. Seperti sebelum-sebelumnya yang saya sudah ramalkan di daerah Jawa Tengah gitu ya, di Cilacap itu kejadian juga habis saya meramalkan itu kejadian. Ini mah hanya ramalan Baik. atau hanya sudut pandang dari seorang spiritual ya. Baik. Jadi bukan saya mendahului kuasa Allah, bukan. Tetapi apa yang saya terima bisikan dan pandangan saya melalui khodam dan segala macam, Baik. ya itu yang saya lihat seperti itu gitu. Ki, mohon maaf. Ini
Desember yang dimaksud apakah akhir Desember tahun 2020 Iya, ataukah di akhir Desember, mau akhir Desember ini tahun 2020 itu di tanggal 26 gitu, 26, 27 itu akan ada bencana tanah longsor gitu. Akan ada bencana tanah longsor dan banjir bandang yang saya lihat dan bisikan-bisikan melalui kawan-kawan goib saya gitu. baik. Jadi Mm-mm. kira-kira itu dari sudut Ah. pandang yang pertama kita sampaikan ya Ki ya. Iya. Jadi buat teman-teman GLN tetap kembali lagi namanya manusia ini diberi kelebihan oleh Allah ya Betul, Ki ya. betul. Tapi ya Allah lah yang punya kepastian ya Ki Iya. ya. Betul ya Ki ya. Ini kan hanya sudut pandang seorang manusia Iya. yang ibaratnya saya ini manusia yang penuh, ya manusia itu kan penuh dengan dosa, manusia itu penuh dengan salah, karena kan setiap anak cucu Adam itu bersalah, gitu. Kullu bani Adam khotoun, Iya. wa khairul khoto tawabun. Jadi setiap kesalahan itu ya harus bertaubat sebaik-baiknya kesalahan. Jadi manusia itu ladangnya salah. Jadi kalau memang ucapan saya atau penerawangan saya atau gambaran saya, prediksi saya itu salah ya mohon di ini. Tapi kebanyakan itu ya Allahu alam ya. Jadilah kenyataan itu. Anehnya seperti itu. Jadi Mm-mm. di luar kehendak. Di luar Iya, kehendak. Cuman tapi jangan dipercayai. Ini kan hanya sudut pandang. Kita menceritakan, memprediksi gitu ya. Tapi kita jangan mempercayai, wah Ki Akbar hebat, peramal ini itu, jangan. Kalau percaya sama saya jadi musyrik nanti. Ini kan ibaratnya saya diundang ke sini Ya. hanya menyampaikan pandangan saya, menyampaikan ramalan apa yang saya lihat melalui batin dan pendengaran saya yang membisikkan dari kawan-kawan goib lah. Baik, betul. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Semuanya kita kembalikan lagi Iya. pada teman-teman semua. Betul. Mau percaya atau tidak percaya, silakan. Yang pasti dengan adanya ramalan ini Iya. kita bisa lebih Mawas diri ya. Kita bisa lebih mawas diri ya teman-teman ya. Minimal kemana-mana kita berdoa. Iya. Kita selalu hati-hati gitu Betul, ya. Bukannya betul. parno ya, bukan paranoid, tapi memang kita lebih bijaksana lah dalam bertindak gitu ya. Baik, Ki Akbar, itu dari segi bencana dan ini ya. Iya, segala bencana macam alam ya. Baik. Kalau dari segi negara kita, Diki, akhir-akhir ini kan memang lagi mengalami pandemi. Kita sama-sama Iya. tahu ya. Kita sama-sama tahu belakangan ini banyak juga terjadi mohon maaf pengurangan karyawan dari berbagai macam perusahaan ya Ki. Kira-kira Ki di tahun 2021 mendatang Ki, Iya. kondisinya akan entah membaik ataukah seperti apa kira-kira Ki? Nah, ini ini sangat bagus ya. Karena tahun 2021 itu yang saya lihat dan hitungan saya 2021 itu adalah dunia. Ya, yang dimaksud dunia ini entah kemajuan dunia atau bencana besar dunia atau yang pandemi ini berakhir di dunia ini, itu kan di 2021, atau kerejekian hal keduniaan. Nah, jadi umum nih kata dunia ini seperti itu. Tapi yang saya lihat insya Allah pandemi ini di dunia gitu ya akan berakhir. Amin. Karena lambang di 21 ini hal keduniaan. Nah, terus di Indonesia ini akan mengalami ekonomi yang meningkat gitu perekonomiannya. Tetapi kalau masalah politik di 2021 gitu, masalah politik semakin dan sangat amat memanas. Terutama masalah sara dan agama paling utama. Nah, agama kita diadu domba, di segala macam, itu sangat amat panas nanti 2021. Dan nanti akan ada kejadian ya, akan ada kejadian itu di bulan Maret dan April. Bulan Maret dan April, entah itu perang sara, entah dia perang agama, pokoknya yang saya lihat seperti itu. Baik. Karena sangat memanas banget ini Menarik di Indonesia. Sangat panas luar biasa. Serem ya kalau saya lihat itu sangat serem sekali. Baik. Indonesia keadaannya serem. Baik. Jadi demikian teman-teman ya untuk yang saat ini mengalami ya pengurangan karyawan atau apa. Insya Allah itu Insya Allah, rezeki. sabar ya, sabar teman-teman. Tetap positive thinking, tetap berusaha, jangan melakukan sesuatu tindakan yang merugikan diri Anda sendiri. Iya. Tetap percaya diri ya. Betul. Insya Allah di 2021 menurut petunjuk yang didapat Iya. Ki Akbar, kondisi akan membaik. Insya Allah. Insya Allah.
akan membaik. Untuk teman-teman yang mungkin bekerja di rumah sakit ataupun ada keluarganya yang sedang sakit, ya, tetap juga bersabar, tetap besar hati. Insya Allah pandemi ini akan berakhir gitu semua. ya Ki ya. Amin. Kita sama-sama berdoa ya teman-teman GLN. Amin. Semoga negara kita jadi lebih baik. Amin. Semoga kondisi kita semua lebih membaik gitu ya. Amin. Baik Ki, untuk pertanyaan bencana Ki, sorry saya balik lagi ya Ki ya. Tadi kan di 2020 di 26-27 Desember ya. Iya, Ki, itu yang saya lihat. Baik. Untuk di tahun 2021-nya sendiri Ki, apakah akan terjadi bencana lagi atau seperti apa? 2021 nanti itu bencananya di Januari. Januari, Februari itu akan terus bencana di apa namanya? Alam ini akan murka. Gitu. Alam akan murka. Apa namanya yang saya lihat ini air ya. Air. Baik. Yang saya lihat ini air. Air itu yang saya maksud air itu dia dari atas. Maksudnya dari atas itu air hujan yang sangat apa namanya? Sangat amat besar ya. Deras ya. Deras yang bisa mengeluarkan bencana seperti longsor yang dahsyat. Banjir bandang yang dahsyat, terutama di Jawa Tengah. Baik. Ya, terutama di Jawa Tengah. Kembali lagi ya teman-teman, semoga ini hanya ramalan. Semoga kalaupun terjadi ya, kita sama-sama berdoa supaya tidak memakan korban jiwa. Semoga tidak menyisakan duka yang mendalam buat kita semua. Tetap positive thinking, tetap berdoa, tetap berusaha ya. Iya. Dan suatu bencana itu adalah suatu ujian juga kepada kita, kepada umat manusia sebagaimana kita mestinya gitu ya. Kita sebenarnya ujian ya. Ujian tetap kita beriman kepada Allah. Itu suatu ujian yang dimana kita harus tetap mengingat Allah. Kemungkinan besar Allah memberikan ujian alam itu murka, itu buat introspeksi kita. Menegur ya. Menegur. Manusianya sendiri ya. Iya, apakah manusianya itu rakus dengan apa namanya? Dengan alam, keduniaan, eksploitasi alam. Eksploitasi yang sangat menggila gitu buat kepentingan dia pribadi dengan alasan apa kepentingan warga atau kepentingan segala macam ya, pahamlah maksudnya mengatasnamakan dia. Padahal hanya buat mementingkan kekayaan dia pribadi si pengusaha itu. Makanya alam itu murka. Baik. Kalau kita menghargai alam, kita sayang dengan alam, otomatis alam akan menghargai manusia. Akan menghargai kita. Baik. Ki Akbar, selanjutnya Ki, saya ingin bertanya Ki. Apakah ada fenomena-fenomena melalui mengenai public figure Ki, di tahun depan Ki? Public figure di tahun depan nanti kita akan kehilangan public figure juga. Maksudnya kehilangan ini dia akan meninggal dunia dalam kondisi sakitnya. Kondisi sakitnya yang udah tua sih. Bukan sakit karena macam-macam, tapi memang sakit apa alaminya ya, sakit alaminya. Dia karena sudah merasa capek, lelah, gitu. Seperti itu dia ya meninggal gitu. Meninggalnya karena sakit. Berarti memang faktor kehilangan lah kita public faktor figure. Umum ya Ki ya, faktor umum. Ada yang lain-lain. Bukan karena ada hal-hal ya macam-macam kayak ibaratnya gembar-gembor atau semua dikaitkan dengan goib, enggak. Itu memang faktor alaminya. Ya untuk penerawangan yang ini saya hanya bisa mengajak teman-teman kita doa bersama agar public figure yang dimaksud ini bisa mendapatkan yang terbaik ya. Amin. Amal ibadahnya segala macam semua yang terbaik untuk beliau. Semoga ya beliau pun dimudahkan ya Ki ya. Segala macamnya diterima dengan baik. Terus juga ini nanti di 2021 banyak cobaan juga artis ini. Banyak cobaan dan banyak masalah. Terutama ya masalah menyangkut narkoba ya atau narkotika. Nanti kena lagi, ada yang kena lagi berulang-ulang gitu. Ini memang ya, apa ya, udah DPO lah sebenarnya sama polisi orang tersebut. Kita nggak bisa atau saya pribadi nggak bisa menyebutkan orangnya, tapi saya sudah tahu gitu. Pasti dia kena nanti di tahun 2021 ketangkap tangan dengan barang bukti yang betul, ada dengan barang bukti yang ada. Baik. Itu mah apa yang saya lihat, bukan ibaratnya ngada-ngada atau apa. Jadi itu hanya apa penglihatan saya, bisikan saya juga dari kawan-kawan saya yang di belakang goib gitu maksudnya. Kembali lagi teman-teman,
dunia kita dan dunia gaib ini memang berdampingan ya Ki. Betul. Hanya beda frekuensi aja. Iya. Jadi ya ada beberapa orang yang diberi kelebihan oleh Allah ya. Salah Iya. satunya Ki Akbar ini yang memang bisa berkomunikasi, Iya. bisa melintas dimensi di dunia mereka dan Kalau lain-lain gitu ya. kalau ibaratnya gini ya, suatu apa namanya orang indigo atau orang yang bisa berkomunikasi atau mendengar hal gaib itu sebenarnya bukan kelebihan, Mas. Gitu. Jadi bukan kelebihan. Jadi suatu gangguan. Sebenarnya saya ini gangguan. Gangguan ya, sebenarnya gangguan. Gangguan oleh bangsa jin. Sebenarnya saya meyakini itu. Karena apa ya? Memang itu sangat amat jelas dia membisiki seperti saya bicara sama Mas Denny seperti ini. Cuman memang tidak bisa terlihatan. Itu gangguan bukan apa kelebihan. Kata saya bukan kelebihan. Bukan. Kalaupun saya di ruqyah atau gimana, mungkin akan hilang kawan-kawan saya karena Baik. Tapi ya kembali lagi Gitu. ya Ki ya. Iya. Sebenarnya gini ya. Ini kan memang kalau tidak ada yang katakanlah bisa berkomunikasi ya Ki. Iya. Katakanlah tidak ada yang bisa memasuki dunia spiritual. Semua manusia normal aja Iya, gitu kan. Ya repot juga kayaknya ya. ya memang hidup mesti berwarna ya kan. Iya, betul. Ada hitam, ada putih, Betul. ada goib, ada nyata kan Iya, gitu. Betul. Karena memang di negara kita sendiri di Indonesia khususnya masih kental sekali ya. Ki, Wah, ya. kental banget. Dengan- Jadi apapun dikaitkan dengan goib. Goib. Jadi ramalan segala ini semua itu kan memang suatu apa? Saya ini penglihatan apa yang saya lihat, bisikan apa yang saya dengar dari kawan-kawan itu saya. Baik, Gitu. baik. Pendamping. Ki Akbar, mungkin ada pesan buat teman-teman GLN Misteri gitu. Ya, pesan-pesannya jadi untuk masalah ramalan jangan terlalu dipercayakan atau apa. Jadi anggap aja suatu cerita ya, hanya suatu pesan moral sedikit saja. Yang penting kita tetap menjaga alam ya, kelestarian alam juga biar alam tidak murka kepada kita seperti itu. Dan terus yang masalah bencana atau apa itu buat kita mawas diri juga dan berintrospeksi kepada Allah gitu. Introspeksi juga diri kita sampai saat ini dekat nggak sama Allah gitu. Makanya Allah menguji lah seperti itu. Baik. Menguji dengan adanya bencana-bencana ya. Dan juga untuk artis-artis juga sama. Kenapa dia ditangkap? Kenapa dia ini? Ya introspeksi dia, buat introspeksi dan pembelajaran diri. Pembelajaran diri. Itu aja sih yang saya sampaikan. Intinya ya jangan terlalu dipercayalah ramalan saya nanti jadi musyrik. Baik, terima kasih Ki Ya, Akbar. sama-sama. Ya, teman-teman tetap ya di video ini apa yang disampaikan tadi kembali kita dari manusia untuk manusia. Iya. Selebihnya hanya Allah saja ya. Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan. Intinya kita tetap berdoa yang terbaik, Iya. kita tetap berusaha yang terbaik. Insya Allah semua baik-baik aja ya Ki. Amin. Ya, semoga di video ini ada pembelajaran yang bisa diambil, ada hikmahnya yang bisa diambil. Amin. Intinya kita semua berharap yang terbaik, kita mau yang terbaik gitu ya Ki. Iya. Terima kasih sudah menyaksikan. Untuk Anda yang punya cerita ataupun pengalaman mistis, silakan share, tulis cerita Anda di kolom komentar, kita akan coba bacakan nanti. Atau kalau Anda berkenan juga ada bisa video call langsung dengan kita live nanti bersama-sama, biar teman-teman GLN Misteri juga bisa langsung menikmati video call kita juga langsung ya. Silakan Anda klik link yang ada di bagian deskripsi di video ini, kita akan follow up nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.